teman-teman History.id, saat ini saya lagi ada di Museum Benteng Heritage karena kebetulan saya sedang mengikuti walking tour di kawasan Pasar Lama Tangerang nih yang kaya akan sejarah. Kira-kira kalian penasaran gak sih kita akan kemana aja dan akan melihat apa aja yang ada di sini? Ikutin terus ya bersama saya Amanda di Jejak Dokumentasi Podcast edisi Wisata Masa Lalu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih Museum Benteng Heritage ini merupakan salah satu rumah tertua nih yang ada di kawasan Pasar Lama Tangerang. Karena apa? Rumah ini udah dibangun sejak abad ke-17. Lama banget nggak sih kan? Dan juga kalau kalian berkunjung ke museum ini, kalian bisa melihat berbagai macam benda-benda yang menjadi saksi kehidupan etnis Tionghoa di kawasan Tangerang ini guys. Menarik banget ya? Salah satu kue khas ya yang ada di Tangerang ya, ada pengaruh Cina dan Betawi ya. Tidak jarang ya diminum bersama kopi ataupun teh hangat. Ya, cakep juga ya kan, stasiun Tangerang. Oke. Dari berapa hari Kiki, ya, Hello Kiki ya tadi ya, dapat satu pen. Oke teman-teman, nah sekarang saya udah bersama dengan Kak Amel nih, tim dari Walk Indies. Oke, tadi kita udah kemana aja nih Kak Amel, walking tournya? Iya, untuk tour Walk Indies Naga di Tangerang, tadi kita startnya dari stasiun Tangerang, Mbak. Kemudian kita ke beberapa point of interest dari Benteng Fort de Makassar yang ada di sisi Teluk Naga ya atau Sungai Cisadane, kemudian ke Masjid Jami Kalipasir, masjid tertua di Tangerang. Wah, ya, kemudian juga ke Topekong Air ya, Dermaga Jamban, kemudian ke Rumah Burung, kemudian juga ke rumah ya translator kungfu ya untuk novel OKT ya, kemudian juga ke Kelenteng Tertua di Tangerang. Oh, yang Sintek Bio ya? Yes, ya betul sekali, dan terakhir ke Museum Benteng Heritage. Nah kan, terus tadi juga perjalanannya seru banget dan aku banyak banget dapat informasi juga Kak Amel, makasih. Nah, tapi aku juga jadi penasaran Kak, kalau misalnya nih aku mau tahu lebih banyak tentang Walk Indies, kira-kira aku tahu tanyanya kemana ya? Ya, kalau teman-teman mungkin ingin tahu lebih lanjut dari Walk Indies, teman-teman bisa ikuti Instagram Walk Indies di @walkindies_Jakarta, atau juga ketik aja Walk Indies di keyword internet, nanti akan terhubung ke website kami. Oke deh. Oh ya, dan jangan lupa nih teman-teman, aku juga nanti akan ngobrol dengan Kak Riko Pratama nih Kak Amel. Itu tim Walk Indies juga kan ya? Iya, Kak Riko Pratama, founder dan CEO dari Walk Indies. Nah, Kak Riko Pratama nanti akan aku undang ke studio History.id untuk membahas tentang wisata masa lalu dan juga tentang Walk Indies pastinya gitu. Jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Nah teman-teman History.id, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Riko Pratama. Ini salah satu founder dari Walk Indies juga ya Kak Riko ya. Nah makasih banyak Kak Riko udah berkenan hadir di studio History.id. Kehormatan buat saya. Wah, ini kehormatan juga nih buat saya nih bisa ngobrol. Oke, nah sebelum saya bakal bertanya tentang wisata masa lalu nih Kak Riko, saya mau sedikit menceritakan juga tentang mungkin geliat pariwisata di Indonesia dari zaman dulu kali ya, zaman kolonial gitu. Karena yang saya tahu tuh pada zaman Hindia Belanda gitu ya, nama negara ini masih Hindia Belanda gitu kan. Kegiatan wisata itu tuh ternyata nggak cuman sekedar kayak ziarah atau misal menimba ilmu gitu, tapi juga ada leisure gitu kan, kayak apa ya, wisata untuk jalan-jalan gitu. Walaupun memang pada masa itu hanya orang-orang tertentu nih yang bisa apa ya, merasakan itu gitu kan. Kebanyakan ya yang pasti orang Eropa, terus juga kayak bangsawan gitu, karena ya harganya mahal gitu kan. Sampai akhirnya mungkin kemunculan kereta, terus juga transportasi lainnya itu membuat konsep pariwisata yang jalan-jalan ini bisa dirasakan oleh banyak orang lainnya. Termasuk kan kalau sekarang rame walking tour gitu kan. Kayak sering banget slogannya tuh yang aku tahu, jalan-jalan sehat, hiburannya dapet, terus
ilmunya juga dapet Ilmunya kayak dapet. gitu. Nah ini pas banget kan, karena Walkindies kan juga bisa dibilang punya concern wisata yang sambil apa ya, olahraga gitu kan, jalan-jalan sehat, tapi juga dapat hiburannya juga ada gitu, Iya. ilmunya juga ada. Aku jadi Benar. tertarik untuk mengetahui gitu, Kariko. Sebenarnya apa sih yang mendorong kemunculannya Walkindies ini? Oke, good question tuh Mbak Manda. Oke. Ya, kenapa bisa Walkinis muncul? Sebenarnya kita udah berdiri dari tahun 2015. Aku sebagai founder suka sejarah. Oke. Tapi memang backgroundnya S1-nya bukan sejarah. Backgroundnya yang lain sebenarnya. Tapi dari kecil memang tertarik dengan cara guru sejarah tuh menyampaikan tentang sejarah. Dia buat silsilah kayak dari Ken Arok sampai ke cucu-cucunya yang iya, kutukan benar, 7 turunan. Dia bikin kayak bener bagan-bagan yang menarik. Terus ini kawin sama ini. Oh jadi, iya, benar. jadi itu menarik banget buat saya gitu. Dan selalu saya punya ketertarikan tentang sejarah. Bisa juga sejarah dari nenek moyang misalnya, gimana nenek moyang bisa datang ke Indonesia, ke Hindia, waktu itu ke Pulau Bangka, mereka pekerja imigran dari Guangdong, dari China gitu kan, terus dari sana bekerja di mining, Oh, apa ini namanya? timah ya? Timah, ya. benar. Terus gimana ke Jakarta gitu, itu selalu menjadi hal yang interested buat saya. Kemudian saya tinggal di Singapura beberapa tahun. Kemudian saya lihat di Singapura ada konsep walking tour juga. Bosan nih jalan-jalan ke tempat-tempat kayak ya Universal Studio ataupun Sentosa. Jadi aku cobain. Seru juga dia cerita tentang komunitas India datang. Jadi ke Little India. Gimana komunitas India datang ke Singapura. Gimana pemerintah Belanda juga Inggris mensegregasi penduduk India, dipisahkan dari orang-orang Inggris gitu. Gimana mereka tetap bertahan di sana. Perdagangan rempah-rempahnya orang-orang India pakai baju sari gitu. Terus kemudian Chinatown. Nah, saya pikir Singapura kan sama Jakarta sebenarnya tuaan Jakarta. Jakarta tuh lebih tua, at least 200 tahun lebih tua gitu Mbak Manda. Dan secara cuaca mirip-mirip ya, sama-sama humid Iya, gitu kan. benar-benar. Yang beda mungkin infrastruktur jalanan. Jadi aku pengen coba kita terapin di Jakarta gitu. Kita buat attract orang-orang untuk kenal dengan sejarah Jakarta. Karena banyak orang Jakarta pun juga nggak kenal sejarahnya, malah benci kersing kota ini gitu kan, kayak cuman buat cari duit doang gitu, terpaksa gitu kan. Padahal sebenarnya banyak hal yang hidden gem yang bisa digali di Jakarta. Jadi mulailah kita buat konsep walking tour dari sana. Dan memang walking tour ada berbeda dengan kalau naik bus, karena kalau kita jalan dengan speed yang lebih pelan, kita akan lebih observasi sekeliling kita gitu kan. Contohnya ini deh, misalnya di Kota Tua, kalau kita jalan di depan Museum Fathahillah, itu aja dari Museum Fathahillah kalau naik mobil kan harus diputar, nggak bisa Iya, ke benar. square. Betul. Kalau misalnya kita jalan kaki nih di Museum Fathahillah, itu aja setelah saya guiding mungkin 6 tahun, saya baru sadar ada peletakan batu pertama di halaman depan kanan atas gitu, ada titik. benar. Kalau ya kita cuman sightseeing naik mobil nggak bakal sadar. Kalau sekilas lewat doang tuh kayaknya nggak menemukan sesuatu yang Bener. yang tidak tampak gitu ya. Bener. Iya. Ukiran-ukirannya gitu. Nah ya udah, jadi kita mulai buat Walkindies. Oke. Menarik sih Kariko, karena sebagai orang yang pernah ikutan Walkindies gitu ya, memang terasa bedanya kalau misalnya jalan-jalan yang naik kendaraan gitu ya, ngelewatin, waktu itu tuh yang aku inget tuh ngelewatin gedung Kimia Farma. Nah itu kalau cuma lewat doang ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya sambil jalan kaki, bahkan nggak realize ya ada gedung itu. Betul gitu kan. Sampai kayak kalau lagi jalan kaki ke situ gitu, terus melihat ternyata ada banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di sana, itu kan beda ya. Pengalamannya beda, terus juga kesannya juga jadi berbeda kayak gitu sih, bener. Dan memang kayaknya itu yang membuat sekarang walking tour itu jadi hiburan yang cukup diminati ya zaman sekarang setelah pandemi gitu kan. Bener, iya. Ya. Kita lihat memang demand-nya tinggi setelah pandemi. Kita dahulu sebelum pandemi kita coba untuk mencari market lokal yang suka dengan sejarah itu sedikit kesulitan juga. Karena mungkin juga pertama juga bisa karena sosial media waktu itu belum resonansi dan marketing sosial medianya belum terlalu bagus untuk fokus ke pasar lokal yang suka dengan sejarah gitu. Tapi
kemudian setelah pandemi mau kita dipaksa untuk juga kembali lagi ke root kita untuk capture market lokal yang suka dengan sejarah gitu. Dan kita lihat memang demand-nya jauh lebih besar dari sebelum pandemi. Karena juga kan orang juga bosan di rumah ya. Benar. Pengen juga keluar tanpa naik mobil gitu, jalan kaki atau sepedaan, kita juga cycling tour juga gitu kan. Jadi mulai dari situ kita mulai dikenal sama mereka. Oke. Ya. Berarti memang ada momen di mana yang banyak itu justru peminatnya dari luar ya? Dulu dari luar, benar. Ya. Dari luar banyak waktu itu orang Belanda. Dan biasanya kalau cycling tour itu orang Belanda yang suka yang nyari ya. Orang Belanda atau orang Singapura, karena kita ada temanya soal Raffles juga. Oke. Ya, jadi itu menarik buat mereka Mungkin juga. ada Australia. keterkaitan ya? Keterkaitan juga. Benar, oke. Nah, ini yang menarik juga kan kalau kita ngomongin tentang walking tour, pasti ada rutenya. Nah, kan yang waktu itu kan kalau yang aku ikutin itu Secret Society ya. Society, ya. Terus juga kalau nggak salah kan sempat ada yang kuno di Salemba ya, kalau nggak salah Ya, ya, jejak kuno Kariko ya. Salemba. Iya. Gitu kan. Nah, aku tuh tertarik juga mau tahu itu ceritanya kenapa memilih Rute-rute. iya rute-rute itu kan, kayak Iya. Secret Society gitu. Iya. Terus juga yang Salemba itu gimana tuh, Kariko? Iya, aku suka sekali dengan simbol. Ya, Oke. kita juga suka dengan simbol, teka-teki, riddles gitu. Jadi Freemason itu salah satu topik yang aku suka untuk baca. Historia salah satu referensi kita juga. Iya. Karena cukup banyak ya Karena cukup membahas itu ya. ada bahas itu juga Iya, gitu iya. kan. Iya. Jadi kita coba membuat hal yang kreatif dulu nih di Jakarta, dari sejarah Jakarta mana yang sesuai dengan interested orang. Karena mungkin kalau orang generasi aku dulu suka Indiana Jones, jadi suka dengan kayak ya karena kita nontonnya kecil Indiana Jones, jadi suka dengan riddle, suka dengan Iya, teka-teki, harta teka-teki, karun. benar. Jadi kita coba bungkus dengan cerita Freemason, karena memang ternyata setelah di research mereka di sini udah dari 300 tahun yang lalu gitu Mbak Manda. Jadi memang sejarah kita juga ada beririsan dengan generasi dengan mereka. Dan banyak mitos-mitos yang salah sekali tentang mereka gitu. Dan referensi kalau kita browsing, kita baca-baca itu susah sekali untuk mencari referensi yang netral tentang organisasi ini. Dan Bapak bangsa kita juga banyak yang ikut dalam kegerakan ini. Berkaitan dengan ini. Jadi kita mulai mencari lokasi-lokasi yang berhubungan dengan organisasi ini, tarekat Mason ini. Tapi ya itu PR juga, kita mesti membuatnya itu, kita cari lokasi yang berdekatan. Sehingga itu pun berdekatan aja tetap jauh juga gitu kan, 6 kilo. Tapi surprisingly baik yang enjoy dengan perjalanan itu ya. Karena banyak fakta-fakta baru yang dimunculkan. Benar. Dan itu tadi kayaknya balik lagi ya Kariko. Kalau kita bicara organisasi Secret Society, mereka kan pasti selalu kaya dengan simbol gitu ya. Apalagi di Museum Prasasti itu kan banyak ditemukan makam-makam orang-orang zaman dulu yang ada simbol-simbolnya kan. Ya mungkin kalau sekarang kalau kita tidak mendalami itu nggak paham gitu. Kalau nggak salah yang paling aku ingat itu ada simbol kayak ular ya. Iya, menggigit ekornya. Betul. Nah, itu kan sesuatu yang kalau cuma jalan sendiri nggak bakal realize ada bener, simbol-simbol bener, tersebut bener. ya gitu. Apalagi kan Museum Prasasti juga dikenal sebagai salah satu area pemakaman yang elit ya pada masanya kan, karena nggak cuman dan ada modern tertua di dunia. bener ya, gitu. Apalagi dulu kalau nggak salah katanya pakai kapal tuh kan, Ya, diangkutnya ya, naik sampan. bener. Terus juga kalau nggak salah di situ tuh ada makam istrinya Raffles Istrinya ya. Raffles di sana, di bener. situ. Itu berarti sebelum dipindah ke Kebun Raya Bogor atau gimana? Memang dimakamkan langsung di sana. Jadi yang di Kebun Raya Bogor yang kita lihat adalah monumen. Oh iya Ya, benar. monumen hanya dari Raffles, kecintaan, saking cintanya Miss sama istrinya. Ya, tapi sebenarnya memang istrinya mau dimakamkan di Batavia. Oh, kalau nggak salah karena untuk Bogor. berdekatan dengan Sahabat ya. keluarga juga ya. Bener. John Leyden gitu. Jadi museumnya sangat bagus sekali, sangat penuh sejarah, cuman underrated, nggak banyak orang yang kunjungin. Iya benar, itu mungkin hidden gems. Hidden gem, makanya kita pengen encourage orang, kita pengen menginspirasi orang tuh untuk pergi-pergi tempat-tempat seperti itu gitu. Jadi setelah ikut walking list, jadi lebih banyak explore tempat-tempat yang
underrated ya. Betul. Ya, Yang gitu, Mbak. belum diketahui banyak orang. Belum ya? diketahui banyak orang gitu. Padahal tuh museum bagus banget. Gedung Arsip pun juga sebenarnya juga tempat yang bersejarah. Tempat yang itu kayaknya satu-satunya rumah dari abad ke-17 yang masih bertahan di Jalan Gajah Mada bener, gitu. bener. Itu Rumah yang Gubernur Jenderal. yang luas banget itu kan? Iya, luas banget. Itu Iya. maksudnya Rainer de Klerk Rainer ya? de Klerk, bener banget. bener, Iya. bener. Jadi itu juga sekarang mereka ada museumnya. Jadi teman-teman juga bisa kunjungin Museum Arsip Bung Karno. Lalu Mbak Manda ngomong Salemba ya Iya, tadi ya. benar. Salemba kita juga mau kenapa kita konsider Salemba pertama karena ternyata opium kita mau kasih tahu orang bahwa opium itu dulu legal zaman Belanda. Oh iya, ada Ya, peraturannya juga ya kalau ada nggak salah peraturannya ya? juga. Ada kenapa kita tahu itu legal? Pertama kita juga lihat dari Museum Prasasti itu ada satu prasasti dari Amtenar Pegawai Negeri Divisi Regulasi Opium. Oh, Jadi sebenarnya memang terregulasi gitu. Jadi kita mau tunjukin orang bahwa opium itu dulu legal dan pabriknya masih ada. Maksudnya bangunannya ya, pabriknya itu masih. Agak takut ya kalau Terus kemudian ada stasiun yang sebenarnya menghubungkan pabrik opium itu untuk mendistribusikan opium ke seluruh Indonesia sampai ke pelabuhan-pelabuhannya. Ya, terus kemudian juga ada camp Jepang. Jepang pernah menahan orang-orang Belanda internir di Keramat gitu. Jadi kekejaman pada saat zaman Jepang itu masih bisa melihat di daerah Keramat Salemba gitu kan, sama rumah Raden Saleh. Iya. Nah, kalau rumah Raden Saleh itu aku punya cerita menarik tuh Kak Riko. Oh, Jadi aku wow. pernah satu momen lagi riset gitu ya, yeah. aku menemukan ternyata di sekitar pekarangan rumahnya Raden Saleh Yeah. itu dulu sempat diletakkan sebuah lampu yang bikin heboh orang-orang Batavia pada masa itu gitu. Mungkin kalau dulu kita kenal namanya bohlam. Yeah. Nah, lampu pijar itu pertama kali diletakkan itu di area sekitar rumahnya rumah Raden Raden Saleh Saleh. karena pada masa itu kayak lagi ada mungkin baru kan, itu sesuatu yang baru ya, Iya, mungkin iya, bisa untuk dipamerkan Iya, gitu iya, kan. iya. Dan orang akhirnya bingung karena mungkin selama ini kan mereka pencahayaan itu pakainya api. Petromak ya. Iya, Betul. iya. Nah, kalau yang kena angin mungkin dia mati gitu Iya, kan, iya, iya. yang ya sesuatu yang berbeda Hal lah. baru. Bener. Iya, Jadi pada datang tuh ke sana. Iya. Akhirnya dipindah ke sekitar Tanjung Priuk. Oh. Bener. Nah, lampunya dipindah ke sana. Tapi orang juga walaupun jauh tetap disamperin. Tetap disamperin juga ya. Bahkan udah janjian dari sore Iya, gitu kan, iya. mereka kayak ayo lihat Iya, bohlam iya. gitu di Wow. daerah-daerah Tanjung Priuk, naik kahar, jalan Iya, kaki jalan kayak kaki. gitu. Jadi kayak kalau sekarang kita melihat lampu kan Iya. kayak sesuatu yang biasa ya. Itu udah take it for granted ya kita dengan lampu ya. Iya kan. Iya, Ternyata bener. pada masa itu benda ajaib Bener, gitu. bener. Iya, iya. Berarti memang sebenarnya ada banyak kisah menarik ya di tempat yang mungkin selama ini kan kita tahu Salemba Yes. hanya jalan yang menghubungkan Senen Yes. sama Jatinegara gitu Bener. misalnya kan. Bener, Padahal bener. ternyata di balik itu pada masa lalu banyak peristiwa yang Banyak. pernah terjadi di sana ya. Di Salemba juga, iya. Kota tua misalnya, tembok Batavia, yang Batavia dikelilingin tembok sekitar 2 km persegi mengenai kota tua, itu kan juga kita banyak yang nggak diceritakan dalam sejarah ya, tentang itu, bahwa kota tua itu sampai sekarang grid-grid di kota tua itu kanal-kanalnya itu menggambarkan kejayaan kota Batavia yang disebut Queen of the East itu. Oke. Ya, jadi itu buktinya adalah dari kanal-kanal itu sama ada sisa dari tembok Batavia. Nah, itu kita juga mau tunjukin ke teman-teman. Kemudian banyak fakta-fakta sejarah yang kita mau buka lagi, contohnya seperti peristiwa ini, Geger Pacinan. Oke, Ya, 1740 ya. 1740 ya, kerusuhan rasial yang sebenarnya imbas dari peristiwa itu ceritanya panjang, tapi imbasnya itu kan akan mengakibatkan koalisi orang Jawa dengan orang Tionghoa yang hampir menggulingkan VOC di Semarang gitu, yang nanti kan akan mengakibatkan karena nanti ada Sultan waktu itu kan mengutus Pangeran Mangkubumi, kemudian juga Pangeran Sambernyawa untuk bergabung dalam pemberontakan tersebut, yang nanti akhirnya kan akan ada imbas dalam perpecahan di kerajaan-kerajaan di Jawa juga gitu, teman-teman. Iya, jadi kayak itu keterkaitan itu tuh Keterkaitan. ada ya, walaupun misal satu di Batavia, Ya. satu di wilayah Jawa Tengah gitu Ya, kan, tapi ya. keterkaitan itu ada dan Ada. menjadi sebuah sejarah yang membentuk kita sekarang, mungkin bisa dibilang gitu ya Kak Riko ya. Ya. Karena ada quotation dari Churchill itu, Winston Churchill, dia katakan orang yang nggak belajar sejarah atau tidak refer back ke sejarah
itu didum untuk mengulang kesalahan yang sama, dikutuk untuk mengulang kesalahan yang sama gitu. Pantas juga kan kita mengenal pelajaran berharga itu adalah pengalaman gitu. Maksudnya kan berarti melihat Belajar dari pengalaman. Iya. sejarah yang udah pernah terjadi gitu ya. Iya. Bener. Bener banget. Tapi miris kadang-kadang beberapa bangunan tuh yang pengurus bangunannya aja adalah badan negara lah yang mengurus satu bangunan di Bogor. Mereka pun juga nggak realize bangunan itu, mereka nggak realize mereka punya tanah itu, punya gedung itu, dan mereka juga nggak realize apa sih fungsi bangunan itu sebelum mereka acquire gitu, sebelum diambil oleh negara gitu. Ya, jadi ya, jadi memang pendidikan sejarah itu penting sekali ya. Gitu. Iya, tadi juga Kariko sempat mention yang benteng gitu kan. Mungkin kan kita selama ini taunya hanya Dendels menghancurkan benteng Batavia untuk dibangun lagi menjadi bangunan baru di Weltevreden gitu ya. Mungkin selama ini kan kita berpikir yang mana sih bentengnya nggak ada gitu. Padahal ternyata ada satu wilayah ada gitu ya temboknya. yang ada sisanya Ada gitu sisa kan. temboknya itu. Mungkin kalau nggak ikut walking tour nggak tahu di mana gitu kan. Benar. Iya. Karena itu rada masuk ke gang-gang. Iya. Waktu itu aku juga ikut dan aku bingung kayak ini kenapa lewatin perkampungan, Perkampungan, gitu kan. iya. Kayak apa zaman dulu udah ada perkampungan itu apa gimana gitu kan. Iya. Karena memang ternyata mungkin sekarang ya karena sudah tidak lagi menjadi milik benar. VOC atau Belanda Benar, kan ya udah jadi tanah bebas gitu ya. Benar. Konsepnya kita sih sebenarnya kita pengen menginspirasi orang dengan mereka ikut walking this, baik mereka udah punya interest kayak Mbak Amanda udah punya interest sejarah ataupun nggak punya, untuk mereka lebih belajar referensi sejarah lagi, untuk mereka nanti explore lagi sendiri, kenalin sama orang-orang. Jadi baik mereka nanti ikut walking this lagi ataupun mereka jalan sendiri, tapi at least kita udah menabur benih-benih kesukaan pada sejarah gitu untuk mereka mulai discover lagi ke perpustakaan, ke arsip nasional kah, tuh baca referensi historia kan, udah dibantu dikurasi gitu di historia gitu. Dan, iya benar. Dan bener memang sebenarnya sulit sih untuk cari, walaupun sekarang zamannya gampang secara internet, referensinya cuma memang susah untuk mencari yang sumber yang faktual gitu kan. Iya. Filternya itu kita memang harus mencari yang kredibel gitu sumber sejarahnya. Ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan aku Kariko, karena aku penasaran juga kalau membuat rute itu kan biasanya pasti persiapannya ada risetnya dulu kan Kariko. Nah makanya berarti apa sih tantangannya biasanya yang dihadapi gitu? Misal ke Kariko tertarik untuk membuat rute. Kalau nggak salah kan sekarang juga ada rute yang kemarin ke Semarang gitu kan ya, yang ke pabrik salah satu orang terkaya gitu ya, ke Lasem, terus juga ke Banten ya kan, Museum Multatuli gitu. Nah itu apa tantangannya untuk mempersiapkan rute itu semua? Ya, tantangannya itu pertama tantangannya itu mungkin demand juga ya. Maksudnya demand, kita maunya apa, kadang-kadang belum sesuai sama demand dari orang-orang yang biasanya menjadi tamu-tamu kita gitu. Jadi pertama kita harus inline dulu dengan demand-nya. Mereka ingin kemana gitu, mereka ingin pelajari apa. Jadi kita harus benar survei. Kita biasanya di akhir tour kita akan survei, cari tahu mereka apa yang mereka suka dengan rute ini, apa yang mereka nggak suka, atau mereka pengen kemana lagi. Jadi itu kita harus pertama memang kita harus adjust dengan apa yang mereka cari dan mereka butuhkan. Terus kedua itu seberapa dekat rute itu untuk jadikan walking tour kan. Ya seberapa perjalanannya antara satu gedung sama gedung lain. Kita harus mencari kita harus juga tahu shelternya, mataharinya juga. Kadang kita mesti cek juga lebih panas ya? lumayan detail juga gitu kan. Terus kemudian juga jadi kita harus memang kalau harus terpaksa sekarang kadang-kadang kita memang naik Grab. Ada yang kita naikin dengan maksudnya dengan Grab atau Gokar lah ya. Taksi online gitu, atau naik kereta gitu. Jadi nggak cuma walking tour, kadang-kadang kita harus, karena memang contohnya kayak menuju ke selatan, kita memang mau perkenalkan MRT, jadi memang kita naik MRT. Kalau secara walking tour memang itu jaraknya jauh,
Tapi nanti di setiap tempat ada walking tournya juga. Misalnya kita dipaduin ya? dipaduin juga dengan public transport. Tentang materi juga gimana kita cari referensinya. Karena memang kalau kita browsing secara online, informasi banyak, tapi gimana cara kita filter mana yang kredibel kan. Jadi tetap kita akan mencari materi-materi. Salah satu referensi besar kita adalah buku Historical Site of Jakarta. Adolf Huijken itu salah satu referensi lengkap sekali tentang Jakarta. Nah dari situ baru kita lanjut lagi ke referensi selanjutnya, ke misalnya Bu Mona Lohanda tentang sejarah Tionghoa. Ya terus kemudian kalau misalnya kita kemarin ke candi, candi itu sayang banget, Candi Batujaya, candi tertua di Indonesia, itu mematahkan fakta bahwa di Jawa Barat itu nggak punya candi-candi yang penting. Candi Batujaya itu akhirnya ditemukan dan itu candi tertua, tapi referensinya belum banyak tentang candi tersebut. Jadi kita pakai dari arkeolog penemunya, Pak Hasan Jafar juga. Dan kita dibantu juga, untungnya kita dibantu beberapa tempat, terutama luar kota dengan guide-guide lokalnya. Misalnya di candi itu dengan dari juru pelihara candinya. Jadi itu kayak tantangan besar kita juga. Ya selain tadi ya panasnya matahari. Iya benar, kayak namanya Jakarta nggak panas, bukan Jakarta mungkin gitu ya. Bener. Oke. Aku penasaran nih, Kariko dari tadi bawa map ini. Ini mapnya apa gitu kan? Apa isinya map ini sampai dibawa-bawa sama Kariko? Oh map ini sebenarnya biasanya ini sih ilustrasi kita dalam penjelasan. Jadi biasanya kita bawa map seperti ini dalam tour. Ini bukan invoice ya. Jadi biasanya kita pengen memberikan ke tamu-tamu peserta kita tuh full panca inderanya itu terpenuhi dalam turnya. Misalnya indera penglihatan, jadi kayak ada beberapa gambar-gambar yang kita kasih lihat karena memang beberapa bangunannya kan udah runtuh ya, atau tokohnya udah nggak ada atau tokohnya asing, sehingga kadang-kadang kita perlu memperlihatkan ke tamu-tamunya, kayak contohnya Christina Marta Tiahau itu pernah masuk di perangko kita gitu pada saat kita di rute Blok M. Jadi kita bawa gambar seperti ini juga, lalu lokasi kelahirannya di mana, di daerah Nusa Laut, titik banget, kecil banget di sini. Jadi kita memang kalau nggak lihat map kita nggak sadar ada kota Nusa Laut itu. Betul. Ya jadi kita bawa ini, terus kadang-kadang kita juga pasang lagu biar ambience-nya dapat di indera pendengaran juga. Kadang-kadang ada perasa dari kopi atau dari roti-roti yang kita makan, roti-roti lokalnya juga gitu. Berarti memang nggak cuma sekedar untuk menunjukkan bangunannya gitu ya, tapi juga memaksimalkan experience-nya lewat apa ya, indera kita gitu ya. Kan itu menarik sih. Mungkin, nah ini juga aku jadi relate dengan pertanyaan, apa sih yang membedakan Walk in This dengan banyak walking tour lain gitu kan? Karena ya tidak dipungkiri sekarang setelah pandemi orang mungkin juga mulai sadar dengan pentingnya kesehatan, terus juga ada rasa kekhawatiran kalau bertemu banyak orang kan takut gitu ya. Jadi yang private itu jadi salah satu pilihan yang menarik gitu kan. Nah, apa nih yang membuat Walk in This ini berbeda atau keunikannya tuh apa sih Kariko dibanding yang lainnya? Oke, good question tuh. Iya. Makasih Mbak Manda. Iya benar juga soal protokol kesehatan ya. Jadi kita impose banget protokol kesehatan sebelum memang sudah relaksasi seperti ini ya. Kalau sekarang memang sudah relax, tapi sebelumnya memang kita wajibkan untuk vaksin. Gitu. Jadi vaksin vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan vaksin ketiga. Jadi kita memang pengen encourage orang-orang juga untuk vaksin dong gitu kan. Karena kita mau cepat untuk keluar dari pandemi, dan sekarang kita terbukti kan kita kelihatannya keluar dari pandemi. Bisa. Tapi memang mesti waspada juga ya teman-teman. Ya, jadi kita impose protokol kesehatan dan itu juga guide kita pun juga cek antigen juga setiap tour. Kita cek antigen, kita cek suhu juga dari pesertanya. Ya, terus kemudian juga tapi by the way kita sebenarnya juga sama provider lain kita juga bersahabat ya, sama teman-teman dari kalau aku sebutin kayak Good Guide atau Wisata Kreatif Jakarta, itu juga kita sama-sama
asosiasi yang sama ya, jadi kita saling mendukung satu sama lain. Memang tapi mungkin marketnya berbeda-beda saja ya, ada yang lebih kuat di makanan juga gitu kan, di sejarahnya. Nah terus kemudian juga ya itu kita mesti servisnya yang excellence gitu, karena itu juga membedakan servis kita. Kita put ourselves into their shoes, kita pengen jadi teman-teman di Walk-in This kita juga ingetin kalau kita di posisinya si pesertanya gimana gitu. Misalnya kalau jalannya terlalu jauh kan kasih kecapean juga di belakang. Kadang-kadang kita mesti sediain juga tisu basah juga buat pesertanya ya. First aid, kemudian juga sunblock. Oh iya ya, benar. panas Kalau kan. nggak sih juga ada kipas kan? Ada ya, kipas, disiapkan kita selalu kipas. kasih karena Bener kan panas ya. karena dari suhu yang seperti ini gitu kan. Air juga kita siapin dua, pertama sama pertengahan juga kita nggak mau dehidrasi juga. Gitu. Terus kemudian mungkin rute-rutenya kita kurasikan dengan nggak cuma distrik tapi kita coba buat hal yang kreatif seperti kayak Secret Society of Batavia. Kemudian G30S kita nggak mau sebut partai ya. Iya, Memang kita di Walk-in This juga kita sebutnya G30S saja gitu. Jadi memang rute-rutenya nggak cuma distrik tapi rute-rutenya berdasarkan tema ya. Lalu kemudian juga mungkin kita coba buat rute-rute yang baru. Jadi rute-rute yang ke tempat-tempat yang orang-orang nggak bakal expect gitu, kayak Kerawang, ngapain sih orang ke Kerawang gitu. Kita cuma pengen memperkenalkan daerah Kerawang nggak cuma industrial area, tapi ada candi yang tertua di the whole country gitu, ada di Kerawang. Kemudian ada tempat pembantaian orang-orang Indonesia oleh tentara Belanda di Rawagede, yang mereka 50 tahun berjuang untuk mendapatkan kompensasi gitu. Yang kemarin juga kalau saya sempat jadi pembahasan lagi ya terkait dengan dekolonialisasi gitu. Kemudian pernyataan kemerdekaan, pengakuan kemerdekaan juga. Pengakuan kemerdekaan. Jadi kita harus selalu nggak bisa dengan rute-rute yang sama sih, kita harus selalu keep up dengan hal-hal yang baru sih, karena baru itu keniscayaan ya. Betul, tidak bisa dihindari ya, betul. Bener. Dan kalau nggak salah juga guide-nya ini ada sertifikatnya juga yes, Kariko, benar, sertifikat ya. Jadi harus ikut dalam asosiasi, namanya Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi kita untuk keep standar. Walaupun memang sebenarnya kalau sejarah memang harus lebih dalam lagi dipelajari, tapi at least mereka sudah punya technical skill untuk membawa peserta, untuk leading peserta gitu kan. Karena memang kadang-kadang dalam keadaan emergency kan udah diajarin gimana SOP-nya gitu Mbak. Benar-benar ada sertifikasi juga. Ya. Dan ini tadi juga kalau kita ngomongin tentang rute itu kan nggak cuman terpaku di bangunan ya Kariko ya, bisa juga kayak mungkin yang terkait dengan tokoh gitu, karena kalau nggak salah kan di Menteng itu ada dulu sempat ada monumen Van Hoots ya. Yes. Kan mungkin orang kan banyak yang nggak tahu dulunya ada, karena memang sekarang udah nggak ada bekas sama sekali. Nah itu juga jadi salah satu point of interest dari Walk-in This kita kalau ada bawa berkunjung di Menteng. satu rute gitu ya. Kita mau tunjukin, benar banget. Jadi nggak cuma bangunan tapi cerita tentang distrik tersebut atau orang di balik distrik tersebut ya. Kayak kayak Menteng tuh Van Hoots kan kita mau tunjukin ke teman-teman bahwa memang pemerintah kita melakukan dekolonisasi di belakang pro and cons-nya lah ya. Bahwa jalan, misalnya contohnya Jalan Teguh Umar dulu adalah Jalan Van Hoots ya. Jadi pas kita duduk sebenarnya pas lagi di belakang monumen itu. Ya di depan Masjid Cut Mutia ya. Jadi kita kasih gambar bahwa ini dulu di depan ini adalah patung Van Hoots. Siapa sih Van Hoots itu? Gitu. Dan biasanya kita coba ceritanya juga berkesinambungan dari siapa yang memulai Perang Aceh, siapa yang mengakhiri Perang Aceh. Yang memulai kan dimakamkan di Museum Prasasti. Jenderal Kohler gitu. Iya benar. Van Hoots ini yang mengakhiri. Berkaitan sama Secret Society berkaitan juga sama Secret ya. Society juga gitu. Jadi kita coba buat relate biar menarik, cerita bersambung lah. Itu juga mungkin yang mendorong orang akhirnya tertarik untuk lagi ya. Untuk lagi walking juga. tour. Yes, benar. Untuk join walking tour juga. Gitu. Oke, nah ini mungkin bisa dibilang
menuju ke pembahasan terakhir kita, Ya. Kak Riko. Tapi aku penasaran juga, kira-kira sebagai founder dan juga kan Kak Riko juga ikut memandu kadang kan Ya, di beberapa rute-rute tertentu. Kak Riko punya tips nggak sih atau guide untuk teman-teman yang mau Ya. ikut menjadi bagian dari Walking This gitu, Ya, ikut ya, rutenya gitu, ya. ada tipsnya nggak sih Kak Riko? Biar nyaman, biar Oh, oke. menikmatinya tuh lebih maksimal Oh, gitu. oke. Tipsnya itu sebenarnya pertama baca dari resensinya dulu dari jadi perlu teman-teman untuk mungkin do the homework juga sebelum ikut turnya, untuk baca dari resensi kita akan bahas apa-apa aja. Jadi kayak kuliah aja sih sebenarnya. Oke. Jadi akan lebih seru juga kalau teman-teman udah baca penjelasannya dulu, untuk udah melakukan PR. Terus teman-teman jadi bisa tanya jawabnya lebih seru lagi nanti selama tour gitu. Ya, karena memang sih kita terbiasa juga untuk kita beli, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kayak hanya tahu mungkin 20%, 30% dari yang kita beli gitu kan ya. Jadi sangat seru juga kalau teman-teman baca dari keterangan-keterangan yang kita tulis di website itu juga gitu. Terus kemudian itu sih sepatu yang nyaman juga selama perjalanan gitu kan, pakaian juga yang nyaman juga, yang sesuai dengan dress code-nya juga, karena kadang ada beberapa tempat kita kan ke gereja atau ke masjid ya, untuk kita ikutin aturan dress code-nya juga ya. Other than that untuk mungkin open mind juga. Pas ikut tour untuk siapin open minded juga, untuk menerima perspektif yang berbeda juga. Benar. Gitu. Karena Jadi- kan sejarah itu mungkin bisa aku bilang, sejarah itu bagaimana kita melihatnya ya, Benar, Kak Riko, ya kan. yes, Ada banyak yes. persepsi Ada gitu banyak kan persepsi, ya. jadi kita mesti put ourselves di posisi orang lain gitu, bagaimana cara dia membaca sejarah tersebut benar, gitu kan. benar. Gitu. Oke deh, makasih banyak Kak Riko Sama-sama, udah mau Mbak Manda. ngobrol bersama saya dan teman-teman history.id lainnya. Ini menarik karena sejarah mulai banyak diminati oleh masyarakat, apalagi generasi muda yang kayaknya sudah mulai banyak yang tertarik untuk mengulik khususnya sejarah bangsa kita juga gitu kan. Dan kehadiran pariwisata yang digabungkan dengan edukasi sejarah itu jadi salah satu pilihan dan media yang membantu untuk supaya lebih banyak tahu, tapi juga dikemas dengan lebih menarik. Karena benar. banyak lah ya yang Benar, bilang kan kalau sejarah itu membosankan karena hanya membaca atau Iya. mendengarkan dari guru gitu kan. Benar, Tapi adanya wisata edukasi sejarah seperti walking tour itu memberi pengalaman baru yang nggak cuman Jadi praktekkannya. betul, nggak cuman dapet jalan-jalannya aja, Iya. tapi juga ada insight-nya, Ada insight-nya gitu juga, kan. iya, Oke benar. deh, makasih banyak Kak Riko Makasih, dan teman-teman Mbak history.id yang sudah menyaksikan episode jejak dokumentasi podcast ya, episodenya wisata masa lalu. Nah, kira-kira episode selanjutnya akan membahas apa? Tunggu aja terus ya, dan jangan lupa juga untuk tetap baca-baca konten di artikel-artikelnya history.id karena ada macam-macam kan, ada tulisan, ada juga di sosmed, video, dan cerita-cerita menarik terkait sejarah lainnya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi selanjutnya. Dadah. Bye-bye.